Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di EduSains Indonesia, channel pembelajaran sains. Pada video kali ini akan dibahas mengenai sel prokariot dan sel eukariot. Ya, jadi kita akan berbicara mengenai perbedaan antara sel prokariot sama eukariot. Ya, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya jangan lupa diklik tombol subscribe, share, dan komen. Jadi sel sendiri merupakan satuan struktur dan fungsional terkecil dan makhluk hidup. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa sel merupakan bagian atau istilahnya unit yang terkecil dari suatu makhluk hidup, baik nanti yang dia makhluk hidup sel satu maupun yang multiseluler. Kemudian sel sendiri nanti dia dapat melakukan semua proses kehidupan. Ya. Jadi apabila nanti selnya mati, otomatis nanti akan mengganggu proses metabolisme dari makhluk hidup tersebut. Adapun sejarah dari penemuan sel itu, pertama kali sel ditemukan oleh namanya Robert Hooke. Ini dikenal juga sebagai penemu dari mikroskop. Ya, jadi Robert Hooke ini merupakan ilmuwan dari Inggris yang pertama kali meneliti tentang sel gabus. Ini biasanya sel gabus pada sel tumbuhan. Ya, dari penelitian Robert Hooke ini nanti ya dia mengungkapkan bahwa sel merupakan ruang-ruang kosong yang dibatasi oleh dinding. Kemudian dilanjutkan oleh Felix Dujardin. Ya, ini merupakan seorang biolog Prancis. Dalam penelitian itu beliaunya itu meneliti tentang sel hidup dan menemukan isi dalam rongga yang disebut dengan sarkode. Jadi Felix ini nanti ya dia menemukan organel-organel yang ada dalam sel sendiri. Kemudian pada tahun 1789 sampai 1869 Johannes Purkinje ya ini menemukan sarkode menjadi yang namanya protoplasma. Jadi meneruskan penelitian dari sebelumnya. Kemudian dilanjutkan oleh penelitian Marx yang ini mengatakan protoplasma merupakan dasar fisik dari kehidupan. Ya, jadi protoplasma sendiri nanti merupakan cikal bakal dari kehidupan sel tersebut. Kemudian dilanjutkan pada tahun 1801 sampai 1881 ya. Ini Theodor Sequan ya. Ini merupakan seorang zoologi Jerman. Ini meneliti tentang sel-sel hewan ya, yang terkenal dengan penemuan sel Schwann itu sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan Matthias, ini merupakan botani Jerman ya. Ini yang meneliti mengenai sel tumbuhan ya, yang awalnya beberapa peneliti itu banyak meneliti tentang sel hewan. Yang Matthias ini sendiri dia berbelok arah, dia akan meneliti mengenai sel tumbuhan. Kemudian dilanjutkan dengan Robert Brown ya, biolog dari Skotlandia ya. Ini yang menemukan inti sel yang disebut dengan nukleus ya. Jadi selanjutnya nanti Robert Brown ini nanti yang menemukan mengenai dari inti nukleus sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan Robert Virchow ya. Ini yang mengemukakan bahwa sel sendiri yaitu merupakan omniselula selula. Jadi sel itu berasal dari sel satu dan sel yang lainnya. Ya. Kemudian mengenai teori sel sendiri ya, yaitu sel sendiri nanti adalah merupakan semua makhluk hidup sel tersusun atas satu atau lebih dari sel. Ya. Jadi sel sendiri nanti ada yang multiseluler dan ada yang uniseluler. Kemudian sel sendiri nanti merupakan satuan struktural terkecil dari makhluk hidup ya, sehingga nanti sel sendiri nanti dapat melakukan proses dari kehidupan sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu sel berasal dari sel yang lain, karena sel sendiri nanti dia dapat melakukan pembelahan itu sendiri ya. Untuk pembelahan sel nanti akan dijelaskan mengenai pada video berikutnya ya. Itulah dari teori sel. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua makhluk hidup yang terdiri dari sel, mulai dari satu sel atau uniseluler sampai ke organisme multiseluler yang contohnya sebagai yaitu tumbuhan dan hewan. Nah, kemudian untuk pembagiannya sendiri ya, sel sendiri nanti dibagi menjadi dua, yaitu sel satu atau sel tunggal atau uniseluler. Kemudian
multiseluler. Contohnya yaitu kalau uniseluler yaitu berupa amoeba dan bakteri. Kemudian yang multiseluler nanti adalah ada tumbuhan, ada hewan, ada manusia, ada jamur, dan ada protista. Kemudian kalau berdasarkan inti sel, ya, jadi kalau tadi itu berdasarkan jumlah selnya, kalau ini adalah berdasarkan inti sel nanti di bagian 2 yaitu ada sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Jadi kalau pro nanti dia adalah tidak memiliki membran inti. Jadi intinya nanti dia antara sitoplasma dan inti nanti dia tidak ada sekat. Ya. Kemudian yang kedua yaitu sel eukaryotik, yaitu dia sudah memiliki membran inti. Jadi intinya nanti dia akan memiliki sekat ya antara membran inti dan sitoplasma sendiri. Ini contohnya kalau prokaryot nanti adalah bakteri, kemudian monera. Kemudian kalau eukaryot nanti ada contohnya tumbuhan, kemudian ada hewan, ada cendawan, dan ada protista. Kemudian kalau dilihat dari bagian utama, jadi setiap sel nanti dia pasti akan memiliki namanya membran sel, kemudian memiliki sitoplasma dan inti. Ya, jadi membran sel nanti adalah bagian sel yang paling luar. Kemudian sitoplasma adalah berupa cairan yang disitu nanti terdapat beberapa organela yang membantu proses metabolisme dari sel tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu inti. Ya. Inti sendiri nanti adalah sebagai pusat koordinasi atau istilahnya itu otak dari sel tersebut. Ya, selanjutnya kita akan membahas satu persatu mengenai sel prokaryot dan sel eukaryot. Yang pertama yaitu sel prokaryotik sendiri. Sel prokaryotik sendiri nanti adalah dicirikan ya, dia nanti tidak memiliki nukleus sesungguhnya ya, jadi materi genetik nanti dia terkonsentrasi pada suatu zat yang disebut dengan nukleus ya, atau nukleus ya. Tapi dia nanti tidak memiliki membran, jadi antara nukleus atau nukleus nanti dia tidak memiliki sekat antara nukleus dengan sitoplasma. Jadi nukleus nanti dia akan melayang-layang ya. Kemudian membran plasma memisahkan daerah dalam sel dengan lingkungan luar sel sendiri ya. Kemudian jadi membran plasma nanti dia hanya berfungsi sebagai penyaring zat-zat yang masuk ke dalam sel tersebut ya. Dan juga nanti sebagai alat komunikasi antar sel ya. Biasanya sel prokaryot nanti dia kebanyakan adalah sel yang hanya memiliki satu sel yaitu uniseluler saja. Kemudian kalau dilihat dari strukturnya ya, biasanya nanti dia memiliki alat gerak berupa flagella atau kemudian pili, kemudian diselubungi dengan selubung sel nanti berupa kapsul, bisa jadi nanti dinding sel maupun membran plasma. Kemudian dilihat dari sitoplasma nanti adalah berupa daerah nukleus atau DNA dan memiliki ribosom ya. Jadi di sitoplasma nanti ya, perbedaannya antara eukaryot nanti, kalau di eukaryot nanti adanya pemisah antara sitoplasma dengan nukleus atau inti sel itu sendiri. Kemudian ada beberapa ya struktur dari sel prokaryot nanti. Ini contohnya pada bakteri nanti terdapat namanya dinding sel ya. Jadi kalau pada bakteri nanti ya, dinding sel nanti dia akan tersusun atas peptidoglikan ya, yang berfungsi sebagai pelindung sel dari lingkungan luar dan juga nanti mencegah sel pecah atau sitolisis ya. Jadi membran sel sendiri nanti dia nanti juga sebagai mencegah proses lisisnya dari sel tersebut ya, karena tekanan antara bagian luar sel dan dalam sel nanti dia akan berbeda. Jadi membran sel nanti atau dinding sel nanti dia nanti akan menyebabkan fase statis ya. Jadi tekanan antara tekanan osmotik antara yang ada di lingkungan dan yang ada di dalam sel nanti akan sama. Kemudian kalau dilihat dari kromosom nanti ya, sel prokaryot nanti kromosom nanti berbentuk sirkular ya. Jadi dia nanti memiliki berupa DNA ekstrakromosomal yang disebut dengan plasmid ya. Jadi kalau kita mau mengisolasi DNA dari sel prokaryot nanti bisa melalui inti sel maupun bisa melalui plasmid ya. Jadi
plasmid sendiri nanti selain dia memiliki DNA sendiri, dia nanti juga sebagai proses pertahanan diri. Jadi kalau plasmid nanti kuat mas, nanti antibiotik ataupun obat-obatan nanti dia tidak bisa masuk ke dalam sel tersebut. Kemudian kalau dilihat dari contohnya nanti ya, ini kebanyakan nanti dia adalah hewan-hewan yang bersel satu, contohnya ada bakteri, kemudian ada amoeba dan lain-lain ya. Itu mengenai sel prokariot. Kemudian selanjutnya itu adalah sel eukariot ya. Jadi eukariot nanti adalah berupa sel yang sudah memiliki membran inti. Istilahnya nanti adalah sel-sel yang sudah istilahnya mapan ya, sudah bagus ya. Jadi bisa dicirikan bahwa sel eukariot nanti dia nanti akan memiliki nukleus sesungguhnya yang dibungkus oleh namanya sulfur nukleus sendiri. Kemudian kalau dilihat dari DNA nanti ya, nanti tersusun atas satu atau lebih molekul linear yang disebut dengan kromosom ya, yang berasosiasi dengan protein histone ya. Jadi semua materi atau semua yang disimpan di dalam sel nanti dia akan tersimpan pada kromosom ya. Jadi nanti kromosom nanti dia nanti juga akan ikut membelah ya pada saat pembelahan sel, dan juga nanti dia terpisah dari sitoplasma karena adanya selubung nukleus tadi. Kemudian ada beberapa organela ya, dalam sel eukariot nanti dia memiliki DNA spiralnya pada sel tumbuhan. Jadi sel tumbuhan nanti pada bagian kloroplas dia nanti juga memiliki DNA sendiri. Kemudian pada bagian mitokondria dia nanti juga memiliki DNA sendiri. Kemudian kalau dilihat dari sistem geraknya nanti ya, sel eukariot nanti dapat bergerak menggunakan flagella atau silia ya. Jadi flagella pada eukariot nanti dia lebih kompleks dibandingkan pada flagella pada sel prokaryotik ya. Ini gambaran ya, contoh dari sel eukariot, yaitu yang pertama nanti ada fungi atau jamur, kemudian ada protista, ini contohnya nanti paramecium, kemudian ada sel hewan dan sel tumbuhan ya. Kemudian kalau kita tadi sudah mengetahui ciri-ciri dari sel prokaryotik dan eukariot, bahasan atau pokok bahasan selanjutnya yaitu mengenai perbandingan sel prokariot dan eukariot ya. Jadi kalau dilihat dari gambarnya ya, cukup jelas bahwa biasanya sel prokariot nanti dia memiliki namanya flagella, tapi biasanya kalau pada eukariot nanti dia jarang memiliki flagella. Kemudian kalau dilihat dari selubung intinya ya, kalau pada sel prokariot dia tidak memiliki, kalau pada sel eukariot dia nanti memiliki yang namanya membran inti ya. Jadi bisa digambarkan bahwa sel prokariot nanti ya dia nanti tidak memiliki membran inti jelas. Kemudian kalau eukariot nanti dia memiliki membran inti, kemudian DNA-nya berbentuk sekular. Kalau nanti eukariot nanti kan dia terbentuk memiliki kromosom, kemudian DNA sekular berupa plasmid, kemudian organelnya nanti hanya ribosom. Tapi kalau eukariot nanti dia memiliki beberapa organel sebenarnya, nanti ada aparatus Golgi, kemudian ada mitokondria, ada lisosom dan lain-lain. Ini contohnya nanti kalau prokariot nanti adalah hewan-hewan yang bersel satu, yaitu contohnya bagi monera yaitu ada bakteri dan ada cyanobacteria. Kemudian kalau eukariot nanti ada protista, ada fungi, plante dan animalia. Kemudian kalau dilihat dari ukurannya ya, ukurannya nanti dia lebih kecil dibandingkan pada sel eukariot. Kemudian untuk metabolisme nanti ya, untuk ada yang sifatnya anaerobik, jadi tidak membutuhkan oksigen, dan ada yang membutuhkan oksigen ya. Kemudian kalau eukariot nanti dia akan aerobik. Kemudian kalau dilihat dari organel lain nanti ya, dia nanti sedikit, dan kemungkinan ada beberapa selnya nanti ya, dia nanti tidak memiliki organela. Kemudian kalau karena nanti dia lebih kompleks, jadi ada nukleus, ada mitokondria, ada plasma. Kloroplasnya nanti hanya terdapat pada sel tumbuhan.
Kemudian kalau dari DNA nanti, dia nanti modelnya sirkuler, kalau pada eukaryote nanti dia modelnya panjang. Kemudian kalau dari RNA ya, RNA dan protein nanti ya, jadi nanti RNA nanti dia bisa disintesis pada beberapa kompartemen. Tapi kalau pada sel eukaryote nanti ya, dia nanti bisa disintesis pada nukleus, kemudian bisa jadi nanti di sitoplasma. Kemudian kalau dilihat dari sistem skeleton nanti, pada skeleton nanti tidak terdapat sitoskeleton, tapi kalau pada sel eukariot dia nanti terdapat skeleton yang disebut dengan filamen protein. Kemudian untuk melihat sel nanti, biasanya nanti adalah dia merupakan pembelahan biner ya, yaitu nanti kromosom nanti dia akan memisahkan diri oleh adanya pemisahan membran plasma. Tapi kalau pada eukariot nanti dia nanti kromosom nanti memisah melalui gelendang pembelahan. Jadi jelas, jadi yang memisah dulu dia nanti kromosomnya, baru nanti dia nanti selnya yang ikut memisah. Kemudian kalau dilihat dari jumlahnya, dia nanti biasanya uniseluler atau satu sel. Kemudian kalau eukariot nanti, dia nanti umumnya itu multiseluler. Demikian penjelasan mengenai perbandingan antara sel prokariot dan eukariot. Ya, jangan lupa diklik tombol subscribe, share, dan komen untuk membantu berkembangnya channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.